Kita bersyukur di hari Tuhan bisa kembali untuk beribadah. Ini adalah tanggung jawab kita, tugas kita. Tugas kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang hidup, yang telah menyelamatkan kita sekalian. Jadi kiranya Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah ini hati kamu bisa diteguhkan, ya, oleh iman yang lebih kuat dan penghiburan dari Tuhan kita. Pagi hari ini kita mau mempelajari, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bicarakan dengan orang-orang Yahudi ini. Dia mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Itu tidak berarti Tuhan Yesus menjadi roti. Seperti waktu dia bilang, akulah pokok anggur. Itu tidak berarti Tuhan Yesus berubah menjadi sebuah pokok anggur. Bukan. Ini bahasa perumpamaan. Dia mengatakan dirinya adalah roti. Kenapa? Karena orang-orang Israel, mereka agak berbeda dengan kita. Kita makan nasi, mereka makan roti. Jadi kalau kita tidak makan nasi, umumnya kita merasa kita tak bisa hidup. Karena itu sumber energi kita. Nah, orang-orang Israel ini mereka makan roti. Jadi roti itu menjadi sumber kehidupan mereka. Tanpa roti mereka tak bisa hidup. Mereka akan mati. Dan kata lain, Yesus mengatakan, dia itu adalah sumber kehidupan kita. Tanpa dia, kita tak bisa hidup. Dan yang dia maksudkan adalah hidup yang kekal itu. Di dalam dunia ini, hidup benar-benar hidup. Hidup dengan cara yang Tuhan inginkan ketika dia menciptakan kita manusia. Dari dunia akan datang, kita tetap memiliki kehidupan. Hidup ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, jadi mari kita lihat ayat-ayat ini, ya, supaya Bapak Ibu nanti pulang mempunyai satu pemahaman yang sangat kuat bahwa karena Tuhan Yesus, maka aku bisa hidup. Dan kiranya dalam hati kita akan bertumbuh rasa syukur kepada Tuhan. Kasih yang lebih besar kepada Tuhan kita. Seperti lagu tadi kita nyanyikan, lagu yang nomor 2. Ya. Tuhan Yesus itu seperti bunga bakung yang indah. 299 nomor tadi. Itu lagu yang sangat indah, yang menggambarkan penghargaan dan apresiasi kita kepada Sang Juru Selamat. Dan kita akan bisa menyanyikan lagu itu dengan lebih menghayati apabila kita semakin dalam yang mengerti dan merasakan betapa pentingnya Tuhan Yesus bagi kita. Dialah yang memberikan kita kehidupan. Nah, jadi di ayat 48 di kota Kapernaum. Kapernaum itu sebuah kota di tepi Danau Galilea, ya, sebuah kota kecil Danau Galilea. Di rumah ibadat atau sinagog orang Israel, orang Yahudi. Nah, di situ dia mengajar mereka. Jadi mengatakan, akulah roti hidup. Nah, tentu mereka yang mendengarkan ini pasti berpikir, ya, apa maksudnya? Ya, kenapa tiba-tiba berbicara bahwa akulah roti hidup? Ketika dia bilang akulah pokok anggur yang benar, dia lagi berbicara dengan murid-muridnya. Jadi kalau murid-muridnya mendengar
akulah roti hidup, mungkin mereka langsung bisa paham. Ini maknanya bukan literal, bukan hurufiah, bukan betul roti itu, tapi punya makna rohani. Tapi sekarang dia berbicara kepada orang banyak, dan mungkin juga mereka tidak paham. Dan nanti kita lihat, mereka benar-benar tidak paham apa itu maksudnya. Akulah roti hidup. Dan semua orang makan roti. Apa maksud Tuhan Yesus? Lalu Yesus bilang, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Kalau ini mereka paham sekali. Zaman Nabi Musa. Berarti hampir 1500 tahun yang lalu. Orang-orang Israel punya sejarah yang panjang. 1500 tahun yang lalu, sebelum Tuhan bicara pada mereka, Musa memimpin orang Israel di padang gurun 40 tahun. Dan mereka makan mana. Mana yang Tuhan Allah berikan secara ajaib. Makanan mereka, itulah roti mereka. Tiap hari mereka pungut, tiap hari mereka makan, dan mereka hidup karena mana ini. Anak kecil dilahirkan, mereka makan mana sampai dewasa. Orang dewasa yang keluar dari Mesir, mereka makan mana sampai mereka mati. Jadi mana roti ini adalah suatu peristiwa dalam sejarah mereka yang tak mungkin mereka bisa lupakan. Jadi mereka paham sekali apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, nenek moyang kalian 1500 tahun lalu mereka makan mana. Dan itu juga mana yang sangat istimewa, karena turun dari langit gitu. Tuhan dengan cara ajaib menurunkannya. Kita tidak tahu bagaimana proses terbentuknya mana itu, tapi itu turun dari langit. Seperti embun pagi turun, dan dia berubah jadi sesuatu yang bisa mereka makan, jadi roti bagi mereka. Tuhan bilang, mereka makan roti yang real ini, walaupun datangnya sangat ajaib, tapi itu roti biasa. Maksudnya makanan real, makanan literal. Dan mereka makan dan mereka mati. Semua manusia yang makan roti akan mati. Maksudnya apa? Makanan kita, apakah itu roti, atau untuk kita beras, atau nasi, ya, atau mie, makanan pokok kita, yang membuat kita bisa hidup, punya energi setiap hari, dia tak bisa membuat kita hidup terus. Kita akan mati. Jadi nenek moyang mereka telah mati di padang gurun, sekalipun mereka makan mana ini. Lalu Yesus bilang kepada mereka ini, menunjuk pada dirinya, inilah roti yang turun dari sorga. Jadi dia bilang dirinya ini adalah roti yang turun dari sorga. Yang tadi mana itu turun dari langit. Mereka makan, mewakili semua makanan pokok, tetap mati. Tapi dia bilang dirinya ini turun dari sorga, dan barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Bahasa seperti ini bagi kita orang Kristen bisa dipahami, karena kita sudah mengerti apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang Yahudi ini yang pertama kali bersentuhan dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan pembicaraannya, mendengarkan pengajarannya, ini sangat rumit sekali kedengarannya. Apalagi di dalam hati mereka ini, ada rasa kebencian terhadap Tuhan Yesus. Ada kecurigaan bahwa Tuhan Yesus ini seorang manusia lagi menghujat Allah. Jadi mereka mendengar dia bilang,
inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Pasti mereka berpikir, apalagi maksudnya ini? Dia manusia, kita melihat dia seorang manusia, persis seperti kita seorang manusia. Kenapa dia bilang dirinya ada roti? Ya. Kenapa pula dia bilang, barang siapa yang makan dari dia, tidak akan mati? Tidak akan mati bagaimana? Sampai tua kita tak pernah mati lagi? Atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu, yang mau kita perhatikan adalah perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa dia itu turun dari surga. Dia adalah seorang manusia, benar-benar seorang manusia, dilahirkan oleh Maria. Tapi dia mengatakan, dia itu turun dari surga. Dia ingin orang-orang Yahudi yang mendengarkan dia itu tahu bahwa dia itu turun dari surga. Nah, ini perkataan yang luar biasa sekali. Karena tak ada manusia yang turun dari surga. Semua manusia dilahirkan. Tetapi dia mengatakan dirinya itu turun dari surga. Dan mereka tahu dia juga dilahirkan. Tidak apa maksud dia. Dari masa Tuhan Yesus masih ada di bumi kita ini, ada orang yang tak mau percaya bahwa dia turun dari surga. Sampai sekarang pun, di dalam gereja pun, ada pihak-pihak yang tak pernah mau percaya Tuhan Yesus itu turun dari surga. Tidak mau. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, membaca pihak-pihak disebut sebagai Jesus Seminar atau Seminar Yesus. Ini sekelompok teolog yang menolak, menyangkal bahwa Yesus itu sungguh-sungguh turun dari surga. Mereka mengatakan dia hanya seorang manusia biasa, persis sama seperti kita, hanyalah manusia biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus memang dilahirkan oleh Maria. Tetapi di mana perbedaannya dengan kita? Kalau kita dilahirkan sebagai hasil pembuahan dari hubungan suami istri, ayah dan ibu kita. Maria mengandung Tuhan Yesus sebelum dia bersuami. Tak ada pembuahan di situ. Maria adalah seorang yang dipakai Tuhan Allah untuk membawa anaknya Tuhan Yesus ini ke dalam dunia ini. Dia adalah anak Allah yang sudah ada, yang kekal, yang ada di surga, tapi menjelma menjadi manusia dengan cara dilahirkan secara ajaib melalui anak perawan, anak darah Maria. Nah, kita orang Kristen membaca firman Tuhan ini dan kita percaya. Tapi banyak orang tidak mau percaya. Dan sekelompok Kristen juga tidak mau percaya. Tapi Bapak Ibu, biar kita lihat dengan jelas sekali. Tuhan Yesus bilang, inilah roti yang turun dari surga. Dirinya ini turun dari surga. Dan dia memberikan sebuah tawaran kepada umat manusia. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi dia dikatakan seperti roti. Siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Nah, tidak akan mati ini
bukan berbicara bahwa kita tidak akan mati setelah kita tua nanti, bukan. Tidak akan mati berbicara tentang roh kita. Setelah kita meninggal, roh kita tidak akan mati di tempat hukuman. Roh kita akan pergi ke surga dan hidup. Kita sekarang dalam tubuh, kita hidup, kita sadar, kita melihat, kita mendengar, kita mengerti semuanya. Itu adalah ekspresi atau wujud daripada roh kita. Tubuh kita ini hanyalah sebuah alat seperti pipa air. Seperti pipanya, kita ada airnya. Pipa tempat air itu bisa bergerak. Dan dengan cara yang ajaib sekali, yang tak bisa kita pahami, roh kita ini bersatu dengan tubuh kita. Tapi ketika roh kita ini keluar, tubuh kita ini mati. Semua otak kita mati. Nah, dikatakan ia tidak akan mati karena roh kita ini ketika dia keluar dari tubuh, dia tetap hidup. Tak ada tubuh, tak ada bentuk, tapi kesadaran itu ada. Hidup itu tetap ada. Dan hidup ini, roh ini akan pergi ke surga kepada Tuhan Allah kita. Dari surga bersama dengan malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan, bersama dengan roh-roh semua orang yang percaya sejak dari zaman Adam. Disebut oleh kitab Ibrani roh-roh yang telah disempurnakan. Disitulah roh kita akan berada. Tanpa tubuh, tapi ada kesadaran, ada pengertian, mengetahui apa yang terjadi. Hidup. Kita tidak tahu berapa lama di surga. Tapi kita hidup, itu yang paling penting. Suatu hari, tadi malam saya renungkan. Suatu hari nanti, kita akan menemukan diri kita, tinggalkan tubuh kita ini. Suatu hari nanti. Pada saat ajal menjemput. Pada saat itu kita akan menemukan diri kita akan tinggalkan tubuh kita ini. Kita tak bisa melihat diri kita karena tak punya tubuh, tapi kita hidup, kesadaran itu ada, ngerti segala sesuatu. Dan roh kita ini akan dijemput ke surga. Dari surga itulah kita akan hidup menunggu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Karena di saat itulah tubuh kita akan dibangkitkan kembali. Dan roh kita ini, kita hidup ini akan masuk kembali ke tubuh yang dibangkitkan. Yang Tuhan adakan dengan ajaib seperti pada awal penciptaan. Dengan berkata saja Tuhan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pada saat kedatangannya, kita tubuh ini yang sudah hancur barangkali, sudah menyatu dengan tanah. Dengan firman Tuhan ajaib, kita akan dibentuk kembali tubuhnya itu, dan roh kita bersatu, dan kita akan hidup dalam tubuh ini, hidup selama-lamanya di dalam tubuh ini, tubuh yang tak ada dosa sama sekali lagi. Kalau sekarang kita masih berdosa, tapi nanti dalam tubuh itu tak ada dosa lagi. Dan kita hidup kekal selama-lamanya di dalam tubuh kebangkitan. Inilah dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dan kita mendengarkan berita ini. Dan kita bisa tahu, kalau saya terima Yesus sebagai roti hidup yang saya makan, saya akan mempunyai hidup yang kekal ini. Kita lanjutkan. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jadi dia mengulangi lagi, menegas kembali. Aku ini adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan rotiku yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Dunia ini kalau mau hidup, dia harus makan Tuhan Yesus. Rotinya harus menerima bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini, mereka terperangah ya. Apa maksud Tuhan Yesus ini? Dan mereka itu dari latar belakangnya berbeda-beda. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, mungkin ada kelompok Herodian lagi. Dan mereka ini alirannya berbeda-beda. Orang Saduki tak percaya ada kebangkitan. Tapi orang Farisi percaya, Saduki tidak percaya. Jadi dikatakan orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Bertengkar mereka, berdebatlah istilahnya. Karena kalau Yesus berbicara seperti ini, hidup kekal, ada yang percaya, tidak percaya. Jadi mereka bertengkar. Lalu mereka juga merasa sangat terganggu ya. Apa maksud Tuhan Yesus? Kenapa dia bilang harus makan dagingnya untuk hidup? Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Jadi mereka berpikir literal. Mereka berpikir Tuhan Yesus maksudnya adalah daging yang benar-benar ini mau dimakan. Nah, kita bilang mereka berpikir karnibal. Ya, manusia makan manusia. Manusia makan daging manusia. Nah, tentu bagi mereka ini suatu hal yang tak bisa diterima. Bagaimana boleh manusia begitu biadab? Ya, satu manusia makan manusia lainnya. Bagaimana boleh? Jadi pasti mereka bertanya, bagaimana kamu bisa memberikan dagingmu untuk kami makan? Ini adalah salah pengertian. Karena mereka memandang dia hanyalah seorang manusia. Mereka menyangkal dia turun dari surga. Mereka menyangkal dia itu adalah anak Allah. Mereka menyangkal ada hal lebih dalam diri Tuhan Yesus selain daripada fakta bahwa dia seorang manusia. Mereka menyangkal semuanya itu. Jadi kalau dia hanyalah seorang manusia dan bicara makan daging dia, ya berarti makan daging dia. Tapi Tuhan Yesus lebih daripada manusia biasa. Jadi 53, Tuhan Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, Tuhan Yesus tambahkan lagi satu hal. Bukan saja kamu harus makan daging Tuhan Yesus, kamu harus minum darahnya. Pada awal sejarah gereja, orang-orang yang memusuhi orang Kristen, mereka membaca firman Tuhan ini dan mereka curiga, kemudian memfitnah bahwa orang-orang Kristen, karena mereka kan selalu diburu, ya, ditindas. Jadi dalam ibadah mereka selalu bersembunyi-sembunyi, ya, kadang-kadang di dalam gua-gua. Jadi beredar fitnah bahwa orang Kristen ketika mereka berkumpul, ya, mereka lagi makan darah, makan daging dan minum darah anak kecil. Padahal tidak sama sekali. Tuhan Yesus, kenapa dia bilang kamu harus makan dagingku dan minum darahku? Karena apa? Daging dan darah itu mewakili dirinya secara utuh. Maksudnya adalah kalau kamu mau hidup, akulah sumber hidupnya bagi kamu. Ya. Seperti roti dan minuman, daging dan darah Tuhan Yesus memberikan manusia hidup.
Yesus itu adalah sumber yang membuat kita bisa mendapatkan hidup kekal. Seolah-olah kita makan dan minum. Seolah-olah kita makan daging dia dan minum darah dia. Dirinya inilah yang bisa membawakan kita hidup kekal. Seolah-olah dianya kita kalau makan dia kita hidup. Dialah yang sumber daripada hidup kita. Tanpa dia kita tak bisa hidup. Inilah cara Tuhan Yesus untuk menjelaskan betapa pentingnya kita menyambut dia, menerima dia sebagai juru selamat kita. Dialah seperti makanan dan minuman kita. Dagingnya dan darahnya itulah yang memberikan kita hidup. Bapak Ibu, dagingnya dan darahnya. Di situ terselip sebuah pemahaman. Kalau daging dan darahnya diberikan kepada kita supaya kita hidup, berarti dia harus mati. Dia harus mengorbankan diri. Dirinya harus mati, dikorbankan. Barulah kita bisa makan dan minum darahnya. Barulah kita bisa hidup. Jadi Tuhan Yesus memberikan dia kepada kita supaya kita bisa hidup. Nah, ini semua bahasa simbolis, bahasa kiasan. Tapi realnya itu bagaimana? Nyata-nyatanya yang konkret itu bagaimana? Yesus bisa membuat hidup kekal. Bagaimana? Nah, itu masuk ke penjelasan teologis. Bahwa kita manusia yang berdosa terhadap Tuhan, kita pasti akan dihukum mati. Kita semua akan menuju neraka. Karena kita orang berdosa. Dan Allah itu Maha Kudus, tak bisa menerima kita yang ada dosa. Dosa itu harus dihukum. Tuhan Yesus menggantikan kita untuk dihukum. Kita orang berdosa harus dihukum di neraka. Tuhan Yesus menggantikan kita untuk dihukum sampai mati. Dengan demikian, di hadapan Tuhan Allah, kita dilihat bukan lagi sebagai orang berdosa. Karena hukuman yang harus kita tanggung telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kita dipandang sebagai orang yang benar, yang tak ada dosanya, yang sudah kudus. Itulah sebabnya kita tuh bisa masuk surga. Nah, itu teologisnya begini maksudnya. Tapi Tuhan Yesus mengajar sini pakai bahasa kiasan. Bahwa dirinya, dagingnya, dan darahnya itulah yang harus kita makan, kita bisa hidup. Dia harus berkorban, dan kita menerima pengorbanan dia, kita bisa hidup. Dia telah mati bagi kita di surga. Kalau kita setuju, kita percaya, dia benar-benar mati bagi saya. Dan kita bilang, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya percaya, saya mau ikut Tuhan Yesus. Maka kita akan pergi ke surga. Karena kita dikatakan seperti telah makan dagingnya dan minum darahnya. Kita akan mempunyai hidup yang kekal. Makanya kita mengatakan Tuhan Yesus itu sumber kehidupan kita. Kalau tanpa dia kita tak akan hidup. Tanpa Tuhan Yesus kita akan menuju hukuman yang kekal. Tapi dunia ini bisa hidup. Dunia ini bisa hidup kekal, bisa selamat. Kalau kita mau menyambut Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Mau menerima daging dan darahnya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging atau manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu, kamu dengar baik-baik. Kalau kita menolak daging dan darah Tuhan Yesus, kita menolak pengorbanannya bagi kita, kamu pikul dosa kamu sendiri ke neraka. Karena kita tak bisa menghapus dosa kita sendiri.
kita masih berdosa sampai hari ini, besar atau kecil. Dan kita harus menanggung sendiri hukuman itu. Maka kita tak akan mempunyai hidup, karena kita akan berakhir di tempat hukuman yang kekal ini. Ya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini adalah perkataan dari anak Allah yang turun dari surga, yang rela memberikan hidupnya untuk kita, yang rela berkorban, yang rela mengatakan, membiarkan dagingnya sendiri, darahnya sendiri untuk kita makan dan minum, supaya kita hidup. Dan kita bilang, aku tidak mau. Ya, kalau kita bilang, aku tidak percaya. Kalau itu jadi pilihan kita, pilihan ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bukankah kita semua mau hidup kekal? Tapi kenapa tidak percaya? Kenapa memilih binasa? 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pribadi saya paling suka Yohanes pasal 6 ini. Karena di pasal inilah berulang-ulang kali dikatakan, kamu akan dibangkitkan. Apa pengharapan kita? Kita semua takut ke tempat hukuman. Kita semua mau hidup. Dan bagaimana memperoleh hidup kalau bukan dibangkitkan? Tubuh kita yang berdosa, ya, penuh penyakit. Dalam dunia yang berdosa, banyak kejahatan. Dalam alam yang telah berdosa, karena manusia berdosa, banyak bencana. Banyak hal bisa membuat kita mati. Dan kita menuju ke tempat hukuman yang kekal itu. Tapi kita kan mau hidup. Dan Yohanes pasal 6 berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengatakan, kamu mempunyai hidup yang kekal. Dan kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau saya sering berkata-kata bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, kita mempunyai pengharapan ini, itu bukan saya lagi mendongeng atau lagi berhalusinasi, mengharapkan sesuatu yang tak ada. Bukan. Tapi bersyukur, memuji Tuhan bahwa ada firman-Nya dengan janji ini. Karena anak Allah yang turun dari surga yang mengatakan, dan dia telah mati, telah bangkit, dia mengatakan, maka saya percaya perkataan itu adalah benar. Perkataannya mewakili realitas. Perkataannya itulah yang akan benar-benar terjadi nantinya, yang akan menjadi kenyataan. Dan saya mau hidup. Ya, kita mau hidup. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu akan mempunyai hidup kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kita melihat ke depan penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang pasti. Akan datang waktunya saya akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan hidup dalam tubuh kebangkitan ini untuk selama-lamanya. Tak ada yang akan lebih baik, lebih indah daripada kenyataannya nantinya. Satu hari, Bapak Ibu, kalau kita semua benar-benar bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, kita akan menemukan diri kita di surga
kita menemukan diri kita dibangkitkan kembali, dari situ kita akan sadar bahwa kita dihidup dengan tubuh kebangkitan ini, dan kita hidup selama-lamanya. Dunia tak akan berakhir lagi. Kemuliaan dan kebangkitan ini tak akan berakhir lagi. Kita ada di situ, berarti kita ada untuk selama-lamanya. Maka mulut kita tak bisa berhenti bersyukur, tak bisa berhenti memuji Tuhan, bahwa kita telah diberikan anugerah yang sedemikian besar. Siapalah kita ini? Orang berdosa, tapi mendapatkan anugerah sedemikian besar, bahwa saya ada di dalam surga. Wahyu mengatakan nanti kita akan dalam langit dan bumi yang baru, dan kita akan ada di situ selama-lamanya, tak akan pernah berakhir. Betapa baiknya, ya. Tak akan bisa kita habis memuji Tuhan ketika kita menemukan diri kita dalam keadaan yang begitu mulia dan hidup yang begitu indah, hidup yang tak berakhir. Manusia kita ini hanya berapa puluh tahun di dunia, dan di dalam kitab suci yang bukan kita tulis loh Bapak Ibu, ini kitab suci sudah ada. Perkataan Tuhan Yesus ini sudah 2000 tahun lalu, sudah dibaca oleh begitu banyak generasi orang-orang Kristen. Dan kita mendapat berkat membacanya juga. Dan kita bilang, aku percaya apa yang dikatakan ini adalah benar. Itulah iman kita. Dan karena iman inilah kita akan mendapatkan keselamatan dan hidup kekal ini. Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesuslah yang membuat kita bisa dibangkitkan pada akhir zaman. Dagingnya dan darahnya. Kita tak makan secara literal. Daging dan darahnya melambangkan dirinya, melambangkan hidupnya. Hidup Tuhan Yesus yang dikorbankan di kayu salib, itulah yang bisa menebus kita dari semua dosa, bisa menghapuskan semua dosa kita, yang bisa membawakan kita hidup yang kekal dan kebangkitan ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Benar-benar, karena menghidupkan, memberikan hidup yang kekal. Jadi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Ayat ini berbicara tentang union, kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, seperti daging dan darah yang diminum, dimakan, dicerna dalam tubuh kita, menjadi bagian dari tubuh kita, kesatuan. Secara rohani, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ada kesatuan antara Tuhan dan kita, dan diwujudkan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Jadi kita semua yang telah percaya, Bapak Ibu harus punya kesadaran ini. Dalam diri kita ada Roh Tuhan Yesus. Dia tinggal bersama kita. Dan setiap kali kamu tergoda, ingin berdosa, kamu harus ingat, ada Roh Tuhan Yesus bersama dengan saya. Masakan saya berdosa? Tegakah saya berdosa? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku yang hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya. Yang makan Tuhan Yesus akan hidup karena Tuhan Yesus. Yang menyambut, yang percaya Tuhan Yesus mati berkorban untuk menyelamatkan dia akan hidup. Kamu akan hidup, Bapak Ibu. Inilah roti yang telah turun dari sorga,
bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kita mempunyai perkataan Tuhan Yesus yang begitu terang benderang. Barang siapa yang makan dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa yang menyambut dia sepenuh-penuhnya sebagai juru selamat, percaya dia berkorban untuk kita di kayu salib, akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Apa yang lebih indah daripada perkataan ini? Hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa kita semua paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini. Intinya sederhana. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa. Ya, saya mengaku saya ini bersalah. Saya berdosa. Maafkan saya. Ampuni saya. Mohon hapuskan semua dosa saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Tak ada yang bisa menyelamatkan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang berkorban bagi saya. Yang mati menggantikan saya. Yang mati mewakili saya itu dihukum. Tuhan Yesus, saya percaya. Selamatkan saya. Kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Dan suatu hari nanti kamu akan dibangkitkan. Gereja berdiri. Ada mimbar ini. Kemegahan kita adalah bisa mewartakan bahwa kamu percaya, kamu bertobat, kamu bisa hidup kekal. Tak ada hal yang lebih besar yang bisa disampaikan dari sebuah mimbar, dari sebuah gereja. Karena kita manusia ini, yang kita perlukan adalah terlepas daripada penghukuman di neraka itu. Dan kita bisa hidup kekal. Mendapatkan tubuh yang baru di dalam kerajaan Tuhan. Untuk selama-lamanya di masa depan. Jadi jangan ya ada di antara kita yang tak mau percaya. Inilah firman Tuhan yang telah ditulis dan kita membacanya. Dan ketika kita membaca, inilah yang kita inginkan. Maka kita bertobat. Jadi semua harus percaya. Ya, semua harus percaya. Semua dalam hati bilang, Tuhan Yesus, selamatkan saya ikut kamu. Saya ikut Tuhan sampai saya mati. Saya ikut Tuhan. Apapun juga saya akan ikut Tuhan. Apapun juga. Biar saya sakit, biar saya menderita, saya tetap ikut Tuhan. Saya tak akan tinggalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah saya bisa beroleh hidup kekal dan kebangkitan. Kita berdoa supaya semua jemaat yang datang beribadah di gereja kita ini, nanti kita semua bisa bertemu di surga. Dan sama-sama di situ memuji Tuhan dan bersyukur dengan puji-pujian yang tidak pernah berhenti. Karena kita menemukan berkat yang tak bisa kita uraikan. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberikan dirimu mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia ini. Tuhan Yesus, kami percaya. Selamatkanlah semua umat-Mu ini. Selamatkanlah kami semua. Bawalah kami ke surga nanti. Dan berilah kami semua dibangkitkan pada akhir zaman. Supaya kami hidup kekal di dalam kerajaan-Mu sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus, bantulah kami gerejamu, jamaatmu, dengan tekun setiap hari memberitakan Injil ini, agar banyak orang pun bisa mendengar dan mereka bisa percaya dan beroleh keselamatan. Tuhan Yesus, pakailah gerejamu untuk bersungguh-sungguh memberitakan Injil keselamatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.